Shalom semuanya, selamat pagi. Di sini saya akan membawakan renungan pada pagi hari ini mengenai Dia hidup, maka aku pun hidup. Jadi, sebelum itu marilah kita menangkan hati pikiran kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami dari tidur hingga saat ini. Kami akan membawakan renungan. Bapak, hamba-Mu ini akan membawakan sebuah renungan yang dimana akan didengarkan oleh hamba-Hamba-Mu juga. Bapak, berkatilah siapapun yang mendengar ini dan hamba-Mu yang membawakan ini agar bisa membawanya untuk menjadi berkat, dan yang mendengar juga akan membawa berkat. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, renungan pada pagi hari ini itu diambil dari Yohanes 11 ayat 25. Di sini saya akan bacakan langsung aja. Yohanes 11 ayat 25, yang dimana berkata, jawab Yesus kepadanya, akulah kebangkitan dan hidup. Maaf. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Di sini kita beberapa hari lalu atau 2 hari lalu itu kita tuh merayakan sebuah peristiwa yang mana menjadi dasar iman dari diri kita, yaitu kebangkitan Yesus Kristus, Allah Tuhan kita. Nah, jadi pada hari ini walaupun udah lewat, mari kita fokus pada sesuatu yang dimana mencakup makna dari kebangkitan itu. Di sini saya akan bukan membongkar, lebih tepatnya menjelaskan apa yang diinginkan Tuhan Yesus pada saat kebangkitannya itu. Nah, yang pertama, kebangkitan itu adalah pribadi, bukan hanya sebuah peristiwa biasa aja. Yesus pada hari kebangkitan itu nggak hanya membawa kebangkitan, dia sendiri adalah kebangkitan. Artinya, kebangkitan itu bukan hanya sekedar kisah yang diceritakan di Alkitab atau sejarah, tetapi suatu makna di mana atau bukti di mana Allah yang hidup di tengah-tengah kita. Jadi bukti di mana Allah itu ada di tengah-tengah kita. Dan dia itu adalah sumber dari kehidupan sejati. Jadi di saat kita merasa lelah, terpuruk ataupun putus asa, kita tuh selalu diingatkan pada kebangkitan ini, bahwa kebangkitan itu bukan sekedar kata-kata atau cuman perayaan biasa aja, tapi melainkan pribadi Yesus itu hadir untuk memulihkan dan menguatkan kita kembali. Lalu, poin yang kedua, kebangkitan Yesus itu memberi kita hidup yang baru. Nah, Yesus itu pernah berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati, di ayat yang tadi. Jadi, kematian itu tidak lagi menjadi akhir, bahwa kita kayak, udah kalau kita sudah mati, kita selesai. Bukan. Sebaliknya, Yesus itu mengatakan di ayat ini bahwa Yesus itu membuka jalan kepada hidup yang kekal dan penuh sukacita. Jadi setelah kematian itu kita tuh nggak selesai, udah selesai tugas kita, enggak. Tapi melainkan Yesus itu membuka lagi suatu jalan yang mana kita bakal hidup dengan kekal dan penuh sukacita. Bahkan ketika kita merasa iman kita itu sudah mulai meredup atau sudah mulai hilang, kayak patah semangat, terjebak dalam dosa, kayak kita terus melakukan dosa, padahal kita sebenarnya ingin keluar, tapi kayak kita tuh kayak berlarut-larut atau mulai kehilangan arah. Nah, pada kemarin kebangkitan Yesus itu, kita itu diingatkan bahwa kebangkitan dari Yesus itu sanggup membangkitkan kita kembali dari keterpurukan yang tadi, yang mana dia itu memberi kita hati yang baru, semangat yang baru, dan harapan yang baru. Dan hal itu tidak akan pernah padam. Itu satu hal yang harus diingat, bahwa kalau pada saat Yesus itu bangkit, dari yang kita dulunya itu terjebak dalam dosa, kita sering terpuruk atau kita sering melakukan dosa, itu kita tuh diberi semangat baru, iman kita hidup kembali, semangat kita untuk memuji, mengikuti Tuhan lagi itu hidup kembali, malah bertambah. Dan pada kebangkitan ini kita itu harusnya itu semangat yang telah dikembalikan oleh Tuhan, dikembalikan oleh Yesus itu harusnya jangan pernah padam lagi. Jangan kembali lagi ke tempat yang tadi. Poin yang ketiga, kebangkitan Yesus itu memberi kemenangan atas dosa dan maut. Nah, poin ketiga ini lumayan penting. Jadi, melalui kebangkitan, Yesus itu menunjukkan bahwa kuasanya itu lebih besar banget daripada maut. Lebih, bahkan 1000 kali lipat daripada maut. Dia itu mengalahkan dosa, membuka jalan keselamatan, membangkitkan kembali iman. Jadi di sini tuh pada saat kebangkitan Yesus itu membuka jalan keselamatan bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Itu sebabnya pada 1 Korintus yang ditulis oleh Rasul Paulus, yang pada pasal ke-15 ayat 55, di sini saya bacakan langsung aja bahwa, hai maut, di manakah kemenanganmu?
"Hai maut, di manakah sengatmu?" Nah, dari ayat ini pun sudah kelihatan bahwa Rasul Paulus bilang, kalau dari kebangkitannya Tuhan Yesus itu, kita tuh sebenarnya nggak perlu takut menghadapi kematian, kegagalan, ataupun kegelapan hidup. Kita tuh harusnya berani. Kita bilang kalau misalnya kita tuh punya Tuhan Yesus. Tuhan itu lebih kuat, lebih besar daripada semua itu. Jadi kayak kalau ada masalah atau mulai kegagalan datang, kita mulai kegelapan atau mulai terjadi masalah-masalah yang kayak kita nganggap ini bahwa gimana caranya itu, jangan pernah kita sebenarnya jangan pernah kita itu bilang ke Tuhan kalau kita punya masalah atau kegagalan atau lain sebagainya lah. Tapi kita bilang ke Tuhan, Tuhan bantu aku menyelesaikan masalah ini. Atau bisa bilang percaya sama dirimu, percaya sama Tuhan. Kalau misalnya kita itu bisa menyelesaikan dengan Tuhan. Jadi kayak kesannya kita bilang ke masalah atau kegagalan itu bahwa kita tuh punya Tuhan. Bukan kita bilang kalau sama Tuhan kalau kita tuh sedang gagal atau lain sebagainya. Nah, maka dari itu terdapat aplikasinya itu, yaitu poin keempat, aplikasinya hidup dalam kuasa kebangkitan. Kebangkitan Tuhan Yesus ini bukan hanya tentang merayakan Yesus yang bangkit beberapa ribu tahun lalu. Kebangkitan Tuhan Yesus ini adalah suatu undangan untuk mengalami kuasa kebangkitan dalam hidup kita pada hari ini, atau hari selanjutnya, atau bulan-bulan ataupun tahun-tahun selanjutnya. Jadi di sini kita ditanyakan, apakah kita itu benar-benar sanggup percaya bahwa Yesus itu hidup? Apakah kita hidup dalam kuasa kebangkitannya? Apakah kita bisa melepas kebiasaan-kebiasaan dosa dan mulai membangun iman dan menjadi saksi kasih Tuhan? Di sini, untuk menjawab pertanyaan itu, di sini kebangkitan Kristus itu menjadi panggilan buat kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Menjadi panggilan untuk bangkit dari segala yang menahan kita seperti rasa takut, dosa, keputusasaan, kegagalan, kematian, kegelapan, dan lain sebagainya. Di sini Tuhan pengen kita itu menjadi terang dan berkat bagi dunia. Kayak kata-katanya itu, terang, garam dan terang gitu untuk dunia. Tuhan itu pengen kayak gitu. Di sini tuh Tuhan ingin kita itu menjadi teladan buat orang. Enggak harus kayak di depan orang juga enggak. Mulai dari hal-hal kecil juga nggak apa-apa, di keluarga atau di pertemanan di gereja juga nggak apa-apa. Mulai melayani dan lain sebagainya. Jadi Tuhan itu pada kebangkitan itu ingin kita itu untuk berubah, nggak lagi di kehidupan yang lama. Tuhan aja sudah bangkit dari maut loh. Jadi kita juga harus bangkit juga agar kita dari kegelapan, dari iman kita yang mungkin selama ini sudah mulai mati, mulai redup, kita mulai kayak banyak masalah. Itu kita harusnya bangkit juga. Tuhan bangkit, Tuhan aja bisa bangkit, apalagi kita dengan bantuan dari Tuhan Yesus itu. Jadi intinya itu kita itu harus bisa bangkit dari kegelapan dan meninggalkan kehidupan yang lama itu di masa-masa kebangkitan Tuhan ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekarang Engkau dalam kata kami dan hamba-Mu ini yang telah membawakan renungan, yaitu mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Berkatilah Tuhan siapapun yang hamba-Mu telah mendengar renungan ini, agar bisa menangkap dan bisa melakukan atau meninggalkan kehidupan yang lama. Dan juga berkatilah mereka yang ingin memulai hari-hari mereka agar bisa mulai hari mereka dengan semangat hidup yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin.